Ada yang gusar karena gaya koboynya. Ada pula yang was-was dengan peringatannya soal penyerapan anggaran. Padahal, baru seumur jagung duduk di kursi Menkyu, Purbaya sudah punya musuh di mana-mana. Ferdinand meminta Purbaya kurang-kurangi merasa paling jago dari semua orang, merasa paling rajin dari semua pejabat, merasa paling mampu dari semua pejabat. Serangan atau kritikan lain juga datang dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan. Sikap keras dan belak-belakan itu justru membuatnya digandrungi oleh publik. Indo Survey and Consulting menempatkan Purbaya di posisi teratas menteri paling memuaskan di Kabinet Prabowo dengan tingkat kepuasan 85%. Padahal ia baru sebulan menjabat. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam program The Editors. Belum genap sebulan menjabat, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sudah jadi bahan perbincangan di kalangan elit. Ia diserang, disindir, dikritik, bahkan dipertanyakan oleh sesama pejabat tinggi negara. Semuanya bermula dari gaya bicaranya yang ceplas-ceplos dan kebijakannya yang mengguncang tatanan lama. Banyak yang merasa tersenggol ternyata. Ada yang gusar karena gaya koboynya. Ada pula yang was-was dengan peringatannya soal penyerapan anggaran. Padahal, baru seumur jagung duduk di kursi Menkyu, Purbaya sudah punya musuh di mana-mana. Sejak dilantik pun, langkahnya langsung menuai kontroversi. Pernyataannya soal 17+8 sempat menimbulkan salah paham. Bahkan, anaknya ikut terseret dalam perdebatan dengan membawa nama-nama CIA saat bapaknya menggantikan Sri Mulyani. Namun, belakangan situasinya berbalik. Publik mulai melihat sosok Purbaya sebagai figur baru yang berani dan justru populer karena gaya koboynya. Dia berani nggak naikin harga-harga lagi. Uang dibuat mengalir banyak ke masyarakat lewat kebijakan menempatkan dana 200 triliun ke Bank Himbara. Ia juga berani menolak kebijakan tax amnesty. Beda banget dari pendahulunya, Sri Mulyani. Dan gaya yang ceplos-ceplos justru sekarang sangat populer di masyarakat. Katanya, orang besar itu harus berhati-hati bicara. Tapi, kalau semua berhati-hati, kapan rakyat tahu apa yang sebenarnya terjadi? Nah, Purbaya ini lain. Waktu rapat bersama DPR yang biasanya adem ayem, isinya kalimatnya diplomatis, sopan, seperti ucapan terima kasih, kami akan evaluasi. Dia justru malah menembak langsung. Jadi, dalam salah satu rapat, Purbaya membeberkan harga asli gas LPG 3 kg, yang ternyata mencapai 42.750 per tabung. Masyarakat hanya membayar 12.750. Sisanya disubsidi pemerintah sebesar 30.000. Subsidi inilah yang memakan anggaran cukup besar, mencapai 80,2 triliun pada APBN 2024, yang dinikmati oleh 41,5 juta pelanggan. Pernyataan Purbaya ternyata mengusik Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Bahlil menyebut data Purbaya salah. Ia menilai Purbaya masih butuh waktu untuk beradaptasi, karena baru menjabat dan belum menerima data lengkap. Tapi tak lama kemudian, Purbaya juga menanggapi pernyataan Bahlil. Ia mengatakan bahwa akan mempelajari kembali data harga asli LPG 3 kg yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Bantahan Purbaya itu tetap dibumbui dengan aksi ceplas-ceplosnya. Dia mengatakan perbedaan data yang muncul kemungkinan disebabkan oleh metode pencatatan atau pendekatan analisis yang digunakan. Pernyataan ini jelas menandakan adanya perbedaan pandangan, bahkan soal angka fundamental. Dan yang bikin menarik, perbedaan itu diumbar ke publik, bukan diselesaikan diam-diam di balik layar. Tidak berhenti di Bahlil. Tak lama setelah itu, Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbakun juga ikut menegur. Ia meminta Purbaya fokus memperbaiki tata kelola subsidi dan kompensasi, bukan sibuk dengan polemik teknis. Satu data diungkap, diserang dua pihak.
Tapi ngomong-ngomong, Pak Misbahun ini adalah anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, partai yang dipimpin oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Belum juga reda soal LPG, datang lagi tembakan baru soal kilang minyak Pertamina. Pernyataan Purbaya soal kilang minyak ini disampaikan juga pada rapat kerja bersama DPR saat bahas soal harga gas LPG. Dalam rapat itu, Purbaya menyoroti Pertamina yang tidak pernah melakukan pembangunan kilang baru dalam beberapa tahun belakangan. Kondisi ini membuat Indonesia terus tergantung pada impor BBM, terutama dari Singapura. Purbaya saat itu menyebut, bukan kita nggak bisa bikin kilang minyak, cuman memang Pertaminanya aja yang males-malesan. Beberapa hari kemudian, komentar itu ditanggapi oleh politisi PDIP Ferdinand Huta Hayan. Dia menilai Purbaya terlalu menyederhanakan persoalan. Kata Ferdinand, membangun minyak itu bukan cuma soal uang, tapi juga geopolitik. Ferdinand meminta Purbaya kurang-kurangi merasa paling jago dari semua orang, merasa paling rajin dari semua pejabat, merasa paling mampu dari semua pejabat. Serangan atau kritikan lain juga datang dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, mantan bosnya sebenarnya di Kemenko Maritim. Ini soal rencana Purbaya menarik anggaran makanan bergizi gratis atau AMBG jika realisasi penyerapannya tidak maksimal. Purbaya menyatakan bahwa dia akan rutin untuk memantau penyerapan anggaran program MBG. Data per 1 Oktober 2025 kemarin, penyerapan anggaran program MBG dilaporkan baru mencapai 21 triliun. Apabila dikalkulasi, jumlah tersebut baru mencapai 29,6% dari panggung anggaran MBG yang termaktub dalam APBN senilai 71 triliun. Sementara Luhut menilai penyerapan anggaran MBG itu sudah baik. Oleh sebab itu, dia menilai Purbaya tidak perlu mengutak-atik atau menarik anggaran MBG. Lagi-lagi, Purbaya membalas kritikan yang disematkan kepadanya. Purbaya memastikan akan tetap menarik anggaran MBG jika realisasi penyerapannya tidak maksimal. Purbaya menekankan otoritas fiskal akan tetap mengambil keputusan secara objektif. Nah, ini yang bikin gaya Purbaya mencolok. Biasanya, kalau ada yang beda data antar kementerian atau lembaga, itu diredam dengan bahasa diplomatis. Kita akan sinkronkan atau kita akan evaluasi. Tapi Purbaya berbeda. Senggolannya ditangkis langsung di forum terbuka dengan data juga. Ia seolah ingin menunjukkan dirinya tak terikat etika jaga muka antar sesama menteri. Purbaya sadar, dunia sedang berada di masa ekonomi global yang rapuh dan sulit diprediksi. Dalam situasi semacam itu, Indonesia harus menjaga stabilitas fiskal dengan keputusan yang realistis dan transparan. Sebagai teknokrat, ia memilih bicara dengan angka, bukan retorika. Kalau uang negara bocor, rakyat juga yang menanggung. Makanya, mungkin dia tetap pilih dengan gaya koboynya. Buka data, bikin semua orang waspada. Sisi menariknya, Purbaya juga bukan seorang politisi dari kalangan partai. Jadi, dia punya lisensi moral buat bilang, gue cuma jalanin apa yang dimandatkan oleh presiden. Sikap keras dan belak-belakan itu justru membuatnya digandrungi oleh publik. Indo Survey and Consulting menempatkan Purbaya di posisi teratas menteri paling memuaskan di kabinet Prabowo dengan tingkat kepuasan 85%. Padahal ia baru sebulan menjabat. Popularitas Menkyu Purbaya ini tidak lahir dari ruang kosong. Purbaya dianggap sederhana, jujur, dan membumi. Ia berhasil membuat isu rumit seperti defisit APBN, subsidi energi, terasa seperti obrolan di warung kopi. Dari kacamata komunikasi politik, Purbaya berhasil memainkan framing populistik, menjadikan kebijakan fiskal yang biasanya teknokratik terasa akrab di telinga rakyat. Sikap kerasnya juga terhadap para pengkritik bukan sekedar ekspresi pribadi, tapi juga pesan politik. Kementerian Keuangan bukan perpanjangan kekuasaan, bukan sebagai kasir, melainkan penjaga uang negara. Purbaya sedang membangun citra sebagai menteri yang pro-rakyat.
tapi tetap disiplin fiskal. Itu kombinasi yang langka. Namun, langkahnya itu juga beresiko. Ia sedang meniti garis tipis antara populisme rasional dan oportunisme politik. Seorang Mahfud MD ikut angkat topi. Lewat media sosial X, Mahfud memuji kebijakan Purbaya yang dinilai tidak membebani rakyat dengan pungutan-pungutan pajak-pajak baru. Selain menyoroti kebijakan fiskal, Mahfud juga memuji ketegasan Purbaya dalam memberantas praktik korupsi, serta upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi di lingkungan kementerian, lembaga, dan BUMN. Namun, jalan Purbaya masih panjang. Popularitas adalah pedang bermata dua. Semakin komunikatif ia di depan publik, semakin tinggi pula ekspektasi yang harus ia penuhi. Kalau hanya berhenti di pujian, Purbaya akan cepat redup. Tapi, jika ia mampu menjadikan momentum ini sebagai fondasi legitimasi, mengelola ekspektasi, menjaga kepercayaan Presiden Prabowo, dan melahirkan kebijakan fiskal yang konsisten, ia bisa melangkah jauh, bahkan menorehkan namanya dalam sejarah ekonomi politik Indonesia. Mungkin kejujuran memang tak selalu nyaman, tapi justru di tangan orang yang berani tidak nyaman itulah uang negara punya harapan untuk tidak lenyap diam-diam.